berbagai jenis kelalaian. Saudara sekalian, kelalaian adalah semua tindakan yang kurang dalam mencapai tingkatan sempurna dan menyibukkan diri dengan hal lain serta melupakan tujuan utama, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting sehingga melupakan hal yang penting. Saudara sekalian, semua bejana berisi dengan apa yang diisikan kepadanya. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada manusia. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang banyak dan baik, lalu memilih melakukan sesuatu yang buruk dan berbahaya, adalah merupakan orang yang lalai. Namun, perbedaan pendapatnya ada dalam masalah tujuan utama. Hal ini berbeda-beda, saudara, antara satu orang dengan orang yang lain. Saudaraku, orang yang mencintai harta, tujuannya adalah harta. Orang yang menyenangi syahwat, tujuannya adalah syahwat. Pecinta jabatan, tujuannya adalah jabatan. Penyembah Allah, tujuannya adalah Allah. Dan masing-masing bejana itu berbentuk sesuai dengan isinya. Dan semua orang menyanyikan kesenangannya. Mereka menganggap kemuliaan itu terletak pada usaha mengumpulkan harta, baik yang halal maupun haram, dengan berusaha sekeras mungkin, meskipun tidak sholat dan tidak mengetahui perkara agamanya. Mereka bisa saja menamakan orang yang taat dan senang beribadah sebagai orang yang lalai, yang bodoh, yang tidak memiliki jabatan sedikit pun. Contohnya adalah, saudaraku sekalian, kaum Nuh yang mengatakan bahwa para pengikut Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang tidak terlatih dalam masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah seperti yang telah dilakukan oleh mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin orang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang cepat percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin kamu adalah orang-orang yang dusta. Quran Surat Hud ayat 27. Saudara sekalian, kita tahu bahwa orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam bukanlah orang-orang pandai bersilat lidah, juga tidak dapat membuat redaksi yang hebat. Namun mereka adalah orang-orang yang berkata sesuai dengan apa yang mereka dapati dalam hati mereka. Pendapat mereka jelas dan tegas, yang tidak perlu membuat orang mengerutkan keningnya. Artinya,
tanpa banyak merenung dan berpikir. Tuduhan yang datang yang sering diarahkan kepada mereka, yang dikatakan oleh para pembesar kaum kafir kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka tidak banyak menimbang-nimbang dan tidak banyak berpikir untuk mengikuti dakwah Nabi Nuh. Oleh karena itu mereka menjadi pihak yang tertuduh dalam tindakan mereka yang mengikuti dakwah itu, sehingga tidak layak bagi para pembesar untuk mengikuti mereka dan menempuh jalan mereka. Maka dari itu, seandainya orang-orang rendahan itu beriman, berarti para pembesar tidak layak untuk beriman seperti orang-orang rendahan itu. Para pembesar juga tidak membiarkan orang-orang rendahan untuk beriman. Dengan demikian, saudara sekalian, pemahaman banyak manusia tentang istilah ghaflah atau lalai itu tidaklah tepat, karena mereka bisa saja menganggap orang yang lalai sebagai orang yang sadar, sementara orang yang sadar mereka namakan lalai. Saudara sekalian, tentang berbagai jenis kelalaian yang telah digariskan oleh Islam dan ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara sekalian, ketika hati seorang yang beriman itu ikhlas kepada Allah semata, niscaya Allah akan mencetaknya dengan cetakan Allah, yaitu cetakan Islam. Perilakunya pun mengatakan, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am ayat 162. Saudara sekalian, sedangkan orang yang tidak berusaha untuk mengetahui penyakit yang berbahaya itu, harapan terhadap dirinya untuk berubah itu lemah dan kemungkinannya untuk berubah itu kecil. Ia sedang berada dalam musibah yang lebih besar dari musibah kematian, karena ia telah disesatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam terang benderang dan pendengaran, serta hatinya tertutup. Pandangannya pun telah ditutupi oleh jelaga. Jadi, bagaimana mungkin mereka itu akan memenuhi panggilan untuk tersadar dari kelalaian? Seorang bijak berkata, aku telah perdengarkan jika yang kupanggil adalah orang hidup, namun tidak ada kehidupan pada orang yang dipanggil itu. Jika yang kau tiup api itu, niscaya ia mengeluarkan cahaya, namun engkau hanya meniup debu. Saudara sekalian, marilah kita bersegera mencari titik permulaan, yaitu perasaan kurang menghargai tanggung jawab. Jika tidak memulainya dari titik ini, niscaya kita tidak akan dapat mewujudkan sesuatu. Sebagaimana halnya orang yang sakit harus menyadari bahwa dalam dirinya ada penyakit, demikian pula halnya seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwa dalam dirinya ada kebodohan, sehingga ia mendapatkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu,
Orang yang kurang itu harus menyadari bahwa dalam dirinya itu ada kekurangan, sehingga kita dapat mengobatinya. Jika tidak, maka tidak akan ada manfaatnya. Seorang bijak berkata, usaha untuk membuat paham orang bodoh itu berat, hingga orang menyangka orang bodoh itu lebih paham darimu. Pelaku dosa tidak akan berhenti melakukan dosanya itu jika ia tidak pernah menyesal. Hal ini harus dilakukan karena awal suatu perbuatan adalah tekad, dan awal dari kebangkitan adalah kesadaran. Maka kesadaran itulah yang pertama. Wahai orang-orang yang lalai dari tujuan penciptaanmu, sadarlah, rombongan sudah mulai berjalan, sementara engkau tidak segera bangun. Saudaraku sekalian, jika kita perhatikan, kelalaian atau ghaflah yang akarnya mendalam dalam diri kehidupan manusia ini, maka kita akan mendapatinya terdiri dari berbagai macam atau tipe. Jika macam-macam itu bersatu dalam sifat kelalaian, maka masing-masing jenis itu mempunyai karakter yang membedakannya dengan yang lainnya. Di antara jenis-jenis kelalaian tersebut adalah: yang pertama, kelalaian dari apa yang membahayakan seorang hamba dan membuat turunannya, yaitu kemurkaan Allah, yaitu kelalaian dari hal-hal yang membinasakan. Yang kedua, kelalaian dari apa yang menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu kelalaian dari hal-hal yang menyelamatkan. Yang ketiga, kelalaian dari modal hamba dan bekalnya di jalan, yaitu kelalaian dari usia dan waktu. Yang keempat, kelalaian dari tujuan diciptakannya manusia, yaitu kelalaian dari misi-misi agung, yaitu membangun dunia dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kelalaian dari kondisi umat Islam dan Islam itu sendiri, dan dari dakwah kepada Islam. Jika kelalaian dari semua perkara ini ada dalam diri seseorang, maka ia adalah sosok yang lalai secara total. Seandainya ada sebagian kelalaian itu dalam dirinya, berarti ia lalai dalam bidang itu. Ini terjadi sampai ia membebaskan dirinya dari kelalaian itu secara total. Saudara sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnah-fitnah itu mengenai hati seperti dipintalnya tikar helai demi helai. Jika hati itu menyerap fitnah, maka padanya tertulis satu titik hitam atau nuqtah sauda. Jika hati itu mengingkarinya, maka padanya tertulis titik putih. Keduanya pun menjadi dua macam hati, yaitu hati yang hitam kelam, yang tidak mengetahui kebaikan, juga tidak mengingkari kemungkaran, kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Dan hati yang kedua adalah hati yang putih bersih, yang tidak dapat diganggu oleh fitnah selama langit masih berdiri dan bumi masih menghampar. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil haswir 'udan 'udan, fa ayyu qalbin usribaha nuqitat fihi nuqtatan sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatan bayda, hatta ta'udal qulub ala qalbain, qalbin aswad murbadan kal kuzi mujahhiyan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah,
wa qalbin abyadha fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawatu wal ard. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad.